Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wastanna bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat keselamatan yang diberikan, berkat kesehatan, rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita mengkaji kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 321 rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, saya berdoa kepada Allah, memohon kepadanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, mudah-mudahan menjadikan pertemuan kita pertemuan yang barokah. Dengan ini Allah SWT memperbaiki hati dan amalan kita, menjadikan sebab takwa, menjadikan sebab iman, menjadikan sebab kebahagiaan dalam kehidupan kita, menjadikan sebab diberikan kepada kita istiqamah di atas agama Allah, jadikan kita semua orang-orang yang faqih dalam agama Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dari keburukan yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah SWT dan azabnya. Sebagaimana saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga negara kita, di mana nikmat iman, ikhwani rahimakumullah barakallahu, nikmat yang paling besar, nikmat keamanan termasuk nikmat yang paling besar, sehingga dengannya dapat berjalan kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT juga menolong dan membimbing para pemimpin kita, para ulama kita, di dalam mereka menunaikan amanah, menegakkan keadilan dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Sebab kita yakin bahwa hukum-hukum Allah SWT saja yang mendatangkan daripada kebahagiaan dan kebaikan hamba di dunia dan di akhirat. Demikian juga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga seluruh negeri kaum muslimin. Demikian juga tentunya negeri Palestina yang merupakan kiblat yang kedua kaum muslimin, segera diangkat dari mereka musibah dan ditetapkan kepada mereka kemenangan. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik wal qadir alaih, innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah barakallahu, pelajaran kita masih dalam bab sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam At-Tahawi, yang merupakan akidah beliau yang beliau nisbatkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan masalah keadaan para pelaku dosa besar yang mereka meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, demikian juga tabi'in dan atba' tabi'in, bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat maka tidak kekal di neraka selama mereka masih ada iman dan tauhid. Maka insyaallah akan kita lanjutkan masalah yang tersisa di dalam bab ini. Demikian juga berkaitan dengan bab ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar di dunia, kalau di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mereka tidak dilepaskan dari iman. Pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari iman, tetapi mereka mukmin naqisul iman. Mereka mukmin naqisul iman. Mereka tetap mukmin, tetapi imannya kurang. Berkurang dengan dosa besar yang dia lakukan. Dan ini ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum. Berbeda pandangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Barangkali kita tidak asing dari istilah Mu'tazilah. Mari kita lihat di sini apa yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syahrastani rahimahullah tentang Mu'tazilah. Al-Imam Asy-Syahrastani beliau salah seorang ulama yang wafat pada tahun 548. Beliau memiliki kitab Al-Milal wan Nihal. Kita lihat apa yang beliau sampaikan tentang Mu'tazilah. Kata beliau, di antara pemikiran Mu'tazilah, annal fasiqa yakhludu fin nari idza mata ala fisqihi min ghairi taubah. Bahwa seorang yang fasik kekal di neraka, kata mereka, apabila mati di atas kefasikan dan belum bertobat. Perhatikan ikhwani, berbeda 180 derajat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang fasik, isyarat di sini adalah pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Selama dia mukmin, ahlut tauhid, tidak kekal. Sementara mereka meyakini kekal di neraka. Wa huwa fi hali hayatihi fi manzilatin bainal manzilatain. Dan dia, yaitu seorang yang fasik dari pelaku dosa besar tadi, ketika hidup di dunia, maka dia di satu tempat di antara dua tempat. Artinya mereka tidak mengatakan orang fasik itu mukmin, mereka juga tidak mengatakan dia kafir. Jadi mereka katakan apa? Ya di antara itu. Oleh karena itu dikatakan fi manzilah bainal manzilatain. Ini Mu'tazilah, di antara akidah Mu'tazilah.
Pemikiran ini ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum. Pemikiran yang dibawa oleh salah seorang yang bernama Sumamah ibn Atros. Sumamah ibn Atros yang wafat pada tahun 213. Pemikiran ini kemudian diikuti Mu'tazilah. Memiliki banyak pemikiran, tetapi yang berkaitan dengan bab kita adalah pemikiran yang dibawa oleh Sumamah ibn Atros yang wafat pada tahun 213. Dan beliau Sumamah bin Atros ini juga sebagai pemimpin Qadariyah. Pemimpin Qadariyah pada masa Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wathiq, khalifah di Baghdad. Demikian disebutkan oleh Asy-Syahrastani jilid 1 halaman 70. Kemudian kita beralih ke Khawarij. Mungkin kita juga dengar apa itu Khawarij, istilah Khawarij. Kemudian karena berkaitan dengan bab kita ini, maka kita lihat di sini bagaimana pemikiran Khawarij yang berkaitan dengan bab. Ini juga diterangkan oleh Asy-Syahrastani, Khawarij kullu man kharaja 'alal imamil haqq alladzi ittafaqat al jama'atu 'alaihi yusamma kharijiyan. Perhatikan ikhwani, Khawarij yaitu setiap orang yang memberontak, bisa juga diartikan keluar, bisa juga diartikan menentang pemimpin yang hak. Pemimpin yang hak bisa diartikan sebagai pemimpin yang sah, kaum muslimin. Keluar menentang atau memberontak pemimpin yang sah yang disepakati oleh kaum muslimin, itu diistilahkan dengan kharijiyan, Khawarij. Sawa'un kanal khuruju fi ayyami sahaba 'alal a'immatir rasyidin aw kana ba'dahum 'alat tabi'ina bi ihsanin wal a'immati fi kulli zaman. Apakah penentangan itu dilakukan di masa-masa sahabat Rasulullah sebagaimana diberontaknya daripada Sayyidina Utsman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib diberontak, atau pemberontakan itu dilakukan setelah mereka dari masa tabi'in dan juga pada masa-masa yang datang setelah mereka dari setiap pemimpin di setiap masa dan tempat. Apabila dia menentang dan memberontak kepada pemimpin yang sah kaum muslimin, ikhwani rahimakumullah barakatuh, maka dia dikatakan sebagai kharijiyan. Ini kata beliau rahimahullah. Beliau mengatakan juga wal wa'idiyah, dan wa'idiyah salah satu juga kelompok daripada Khawarij, dakhilatun fil Khawarij, masuk dalam kelompok Khawarij. Wa humul qailuna bi takfiri sahibil kabirah. Mereka yang mengatakan tentang kafirnya pelaku dosa besar. Ya. Jadi pelaku dosa besar mereka kafirkan. Ini termasuk wa'idiyah yang masuk dalam kelompok Khawarij.
wa takhlidihi finnar, kemudian mereka meyakini pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat, mereka anggap kekal di neraka, mereka nilai kekal di neraka. Demikian yang diterangkan oleh Syahrastani jilid 1 halaman 114. Baik, kita kembali ke Al-Imam Tahawi rahimahullah. Jadi kata Imam Tahawi, kita kembali, pelaku dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kata-kata umat Muhammad? Kemarin kita sampaikan kalimat ini penting karena yang beliau maksudkan yang ada nas adalah umat Muhammad. Adapun umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak datang nas dalam Al-Quran. Bagaimana keadaan mereka nanti, pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kemarin kita sampaikan, apa yang didiamkan oleh Al-Quran maka kita pun diam daripadanya. Allah SWT melarang berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau, Allah SWT berfirman, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak ada ilmu padanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga min ummati Muhammadin memiliki maksud, yaitu bahwa permasalahan ini adalah khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhludu finnar. Mereka tidak kekal di neraka. Kemudian kata beliau selanjutnya, idza matu wa hum muwahhidun. Apabila mereka meninggal dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah. Wa in kanu ghairu ta'ibin, meskipun mereka belum bertobat daripadanya. Apabila mereka belum bertobat, perhatikan ikhwani. Apabila mereka belum bertobat, kalau kita perhatikan, disinilah letak daripada perselisihan. Sebab tentunya apabila seseorang sudah bertobat dari suatu dosa, di sana ada ittifaq, di sana ada kesepakatan. Allah SWT menerima taubat siapapun yang bertaubat. Allah SWT berfirman dalam Az-Zumar, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah SWT mengampuni dosa semuanya bagi yang bertaubat. Sehingga kata-kata beliau, wa in kanu ghairu ta'ibin, meskipun mereka belum bertobat, disinilah letak daripada perbedaan, letak daripada perselisihan. Andaikan tidak ada daripada pengecualian ini, tentulah akan terjadi kesepakatan di antara umat. Tetapi pada istilah wa in kanu ghairu ta'ibin, meskipun mereka belum bertobat, disinilah letak perbedaan. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa mereka selama bertauhid, ada iman meskipun seberat biji dzarrah, maka Allah SWT atau di bawah daripada kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT menghendaki, Allah SWT mengampuni.
jika Allah SWT menghendaki, Allah SWT mengadabnya, kemudian menyelamatkan dia dari neraka. Sebab Ahlus Sunnah tidak meyakini mereka kekal di neraka selama ada iman. Idza matu wa hum muwahhidun wa in kanu ghaira taibin. Kemudian kata beliau rahimahullah, ba'da an laqallaha arifin. Ba'da an laqallaha arifin. Setelah mereka bertemu dengan Allah, arifin di sini diistilahkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah pensyarah, arifin maknanya adalah mukminin. Artinya belum bertobat kepada Allah, membawa dosa besar, belum bertobat kepada Allah, tapi ketika itu dia arifin, maksudnya dia mukminin. Dia dalam keadaan mukmin. Ya, dalam keadaan dia mukmin meskipun seberat biji dzarrah dari keimanan. Baik. Maklum ya, ini sudah maklum sampai di sini kita sudah paham. Berarti menunjukkan tentang fadilah daripada tauhid, menunjukkan fadilah daripada iman, sehingga dia menahan pemiliknya dari kekal di dalam neraka. Meskipun dia suatu saat masuk ke dalam neraka, jika Allah SWT tidak mengampuninya. Ini maklum. Fadilah daripada iman, fadilah daripada at-tauhid. Orang-orang yang memurnikan daripada Islamnya, keimanannya, memiliki fadilah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hum fi masyiatihi wa hukmihi. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hum fi masyiatihi. Dan mereka yaitu para pelaku dosa besar tadi fi masyiatihi, di bawah daripada kehendak Allah, wa hukmihi, di bawah daripada keputusan Allah SWT. Di tangan Allah SWT urusan-urusan itu pada hari kiamat. Insya'a ghafara lahum, jika Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT mengampuni untuk mereka. Insya'a, nanti di bawah daripada kehendak Allah. Nanti akan kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Tahawi. Ya, jika Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT mengampuni mereka. Wa afa anhum, memaafkan mereka. Nah, di sini adalah tanwi, namanya tanwi. Sebenarnya maknanya sama, tetapi disebutkan secara tersendiri. Tanwi di dalam ibarah, atau menyebutkan sesuatu dengan ragamnya padahal memiliki makna yang sama. Wa afa anhum, dan memaafkan mereka, bi fadlihi, dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah SWT. Ya. Allah SWT memiliki karunia yang luas, tidak hanya kepada mukmin yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang selamat, tetapi sampai kepada pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat,
Allah SWT juga memiliki daripada karunia-Nya yang tidak tidak dihalangi dari karunia-Nya. Karunia Allah SWT. Ya. Bifadlihi. Kama dzakara azza wa jal fi kitabih, sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam kitabnya. Perhatikan ikhwani rahimakumullah, Al-Imam At-Tahawi membawakan dalil dari apa yang beliau tetapkan dari akidah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni an yushraka bih, dipersekutukan dengannya. Allah SWT mengharamkan ampunan bagi orang-orang musyrik dengan ayat yang mulia ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah SWT mengharamkan ampunan bagi seorang musyrik, bagi seorang yang kafir, seorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang duna dzalik, yaitu dosa yang di bawah daripada syirik. Duna dzalik liman yasha, bagi siapa yang Allah SWT kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Wa in syaa 'adzabahum, dan jika Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT mengadab mereka, sehingga di bawah daripada kehendak Allah. Bisa jadi dimaafkan dan bisa jadi diadab kalau meninggal dalam keadaan membawa dosa besar dan dia belum bertobat daripadanya. Bi'adlihi, perhatikan, kalau mengadab dengan adlihi, dengan keadilannya. Ya, Allah SWT mengadab dengan keadilannya, sehingga keadaan orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar itu berbeda-beda. Keadaan hatinya berbeda-beda. Allah SWT maha mengetahuinya. Dan barangkali itu adalah rahasia. Rahasia hati itulah nanti akan dinilai oleh Allah SWT. Sehingga siapa yang Allah melihat, umpamanya dia ada penyesalan umpamanya, tetapi dia belum sempat bertobat, sebenarnya dia mengetahui bahwasanya itu dosa umpamanya, tapi dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitannya umpamanya, itu berbeda keadaannya dengan pelaku dosa besar yang meninggal belum bertobat, sementara dia itu bersombong-sombong dengan dosanya, berbeda. Sehingga di bawah kehendak Allah, terkadang Allah SWT mengampuni ya kepada siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah lihat dari keadaan pelaku dosa besar ini tadi. Dan terkadang Allah SWT bisa juga mengadab mereka dengan keadilannya, dengan keadilan Allah SWT. Tetapi karena dia mukmin, ikhwani, perhatikan, tetapi karena dia mukmin, tsumma yukhrijuhum minha birahmatihi, kemudian Allah SWT mengeluarkan mereka dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah SWT yang luas tentunya, yang meliputi kepada seluruh ahlul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Wa syafa'ati syafi'in, kemudian juga mengeluarkan mereka disebabkan oleh syafaat para pemberi syafaat, min ahli ta'atihi, dari orang-orang yang taat, orang-orang yang mukmin yang taat. Sehingga seseorang terkadang selamat bisa jadi karena rahmat Allah,
Dan ini adalah yang paling besar ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga disebabkan karena syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepadanya. Kepada siapa yang Allah izinkan. Kemarin sudah kita pelajari masalah syafaat. Tidak bisa diberi syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan ahli tauhid. Dan pemberi syafaat sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Baik, nanti kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, kita adzan dulu.
dengan asal hadis dan sanad, sehingga seperti halnya Imam Abu Ja'far atau Bari rahimahullah memiliki pada kesamaan dan kemiripan. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Abi Hatim, dia meriwayatkan dengan sanad sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Perhatikan teman, apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kemarin sudah saya sampaikan, dia adalah mufassir umat ini, habrul ummah, ahli tafsirnya daripada umat ini. Dan beliau haramullahu al-maghfirah ala man mata wa huwa kafir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ampunan kepada siapa? Kepada orang yang mati sedangkan dia kafir. Ini makna dari innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah mengharamkan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Sedangkan kafir memiliki banyak macam. Kafir asli, orang yang kafir, orang yang asli kafir. Kemudian juga ada musyrikin, orang-orang musyrik, mulhidin, orang-orang yang ingkar Allah SWT. Saya diserahkan juga dengan ateis, mereka juga golongan kafir, jenis kafir. Para penyembah berhala masuk di dalam kafir. Maka ikhwan yang rahimahullah itu berdasarkan nas ayat yang mulia ini, Allah mengabarkan diharamkan bagi mereka semua ampunan. Wa arjaha ahlat tauhid ila masyiatih. Kemudian Allah SWT memberikan harapan ampunan itu kepada orang yang bertauhid dengan kehendak Allah. Artinya, wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik itu pada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah memberikan harapan selama dia dosa yang selain daripada kesyirikan, maka Allah SWT memberikan harapan. Wajah anak tauhid ila masyarakat. Falam yu'assihim minal maghfirah. Allah SWT tidak memutus mereka. Allah SWT tidak memutus dari mereka harapan mendapatkan ampunan. Allah SWT memberikan mereka harapan dan ampunan apabila dosanya adalah selain daripada kesyirikan. Sehingga penting itu penting bagi kita semua umatul Islam untuk mempelajari apa itu kesyirikan. Dipelajari bukan untuk dirumuskan diri kepadanya, tapi dipelajari untuk ditinggalkan. Sebab siapa yang tidak mengetahui keburukan dikhawatirkan dia terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadari.
Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau jilid yang ketiga halaman 970. Demikian juga oleh, kita lihat di sini juga perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Abi Zamni. Al-Hafidz Ibnu Abi Zamni rahimahullah, dia wafat tahun 399, di atas daripada Ibnu Abi Hatim. Dia juga salah seorang mufassir dari kalangan salaf. Tentang Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dia mengatakan ay ya'dil bihi ghayrahu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ya'dil bihi ghayrahu. Artinya seorang berpaling dengan selain Allah SWT, mempersekutukan Allah, artinya berpaling dari selain Allah di dalam ibadah. Ya'dil bihi ghayrahu. Apakah kepada Nabi Isa, beribadah kepada Nabi Isa sebagaimana halnya Nasrani, apakah kepada Uzair sebagaimana Yahudi, apakah kepada api sebagaimana Majusi, apakah kepada Buddha sebagaimana penganut daripada agama-agama baru. Maka mereka disebut sebagai ya'dil bihi ghairah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah SWT. Apakah kepada jin, beribadah kepada jin, beribadah kepada matahari, menyembah matahari, menyembah orang-orang yang sudah mati, meminta kepada orang yang sudah mati. Ini juga bahagian daripada ya'dil bihi ghairah. Ya'dil bihi ghairah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa yang selain daripada itu, yaitu selain daripada syirik, liman yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Kata Ibnu Abi Zamni rahimahullah, menukil dari Yahya. Yahya di sini adalah Yahya bin Salam. Yahya bin Salam itu di atas daripada Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman itu yang membawa tafsir lengkap yang sampai kepada kita hari ini. Namanya Muqatil bin Sulaiman. Kemudian di atasnya ada Yahya bin Salam, dan di atasnya ada Ibnu Jarir atau dari yang sering ditangkil. Ya. Jadi manuskrip yang sampai kepada kita yang paling tinggi dalam menulis manuskripnya daripada Muqatil bin Sulaiman. Sehingga di sini Yahya dinukil oleh Ibnu Abi Zamni dari Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, an Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah, Jabir bin Abdullah. Perhatikan bagaimana manhaj ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami kitabullah. Mereka tidak berkata dengan pemikirannya, tapi mereka menggunakan ibadah tafsirat sahabat, menggunakan penafsiran sahabat Rasulullah. Nanti akan ada waktunya, nanti saya terangkan apa keistimewaan daripada penafsiran sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa penafsiran mereka itu menjadi umdah, menjadi patokan di dalam kita memahami kitab Allah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mujibatain. Rasulullah SAW ditanya tentang dua hal yang pasti. Perhatikan,
siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Karena mujibatain yang ditanya kebanyakan pasti yang pertama, kalau dia tidak berbuat syirik dia mati, pasti dia masuk surga. Gak usah takut kepada Allah kalau kita berjumpa dengan Allah. Selama seseorang itu muslim, mukmin, bertauhid, membersihkan dirinya dari kesyirikan, gak usah takut berjumpa dengan Allah, karena Allah menjamin pasti dia masuk surga. Ini pasti yang pertama, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa pasti yang kedua? Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Pasti yang kedua. Dan barang siapa yang mati dia mempersekutukan Allah dengan apapun itu yang dijadikan sekutu bagi Allah. Karena banyak sekutu-sekutu bagi Allah itu banyak, seperti tadi saya sebutkan sebagian. Maka dia masuk neraka. Pasti itu sudah pasti. Demikian dibawakan oleh Ibnu Abi Zamin rahimahullah al-Maliki, beliau salah seorang ulama yang faqih, mendalami daripada fikih al-Imam Malik. Bisa dilihat dalam tafsir beliau jilid yang pertama halaman 378 sampai 379. Dengan demikian ikhwani rahimahullah barakallahu, pentingnya bagi kita untuk senantiasa memelihara iman, memelihara tauhid. Demikian juga kita mengingatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan. Yang belum muslim kita ajak masuk Islam, yang sudah muslim kita peringatkan supaya bersih Islamnya dari kesyirikan. Itu yang dimaksud. Ini yang terakhir dari pertemuan kita, insyaallah akan kita nukil dari perkataan Syekh Muhammad bin Nasir Sa'di rahimahullah. Dia salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376, kira-kira 1 abad yang lalu, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Nasir Sa'di salah seorang ulama dari Indonesia atau Qasim, Arab Saudi. Dia mengatakan, dia memiliki tafsir yang sudah sering kita kaji, namanya Taisir Karim Rahman, di tafsir Kalam Imanan. Beliau di sini mengatakan tentang ayat ini, fadzunubul lati duna syirki, dosa-dosa yang di bawah syirik derajatnya, yang bukan sampai sebelah syirik, bukan syirik. Waja'alallahu limaghfiratiha asbaban katsirah. Allah SWT menjadikan sebab ampunannya banyak sekali. Kalau dosa selain syirik banyak sekali sebab ampunannya. Kata beliau, kal hasanat al-mahiyah, seperti kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa dengan sendirinya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita berwudu, alhamdulillah, dosa-dosa yang keluar dari anggota wudu, dosa-dosa kita keluar dari anggota wudu semuanya. Dosa-dosa yang dilakukan tangan, wajah, kaki, mata, alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa sudah sendiri? Dengan al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Kita melangkahkan kaki ke masjid, alhamdulillah, keguguran dosa-dosa kita. Satu Jumat yang lain kita sholat Jumat yang akad ini menghapuskan dosa-dosa kita yang akad kemarin. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, syukurillah. Demikian juga wal masaib al-mukaffirah. Demikian juga musibah-musibah yang menghapuskan dosa.
musibah, menghapuskan dosa kita sakit, umpamanya menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sakit, walaupun sakit, kata Rasulullah SAW, hatta syaukah tasukuha, yasukuha atau tasukuhu, meskipun hanya duri yang menusuk. Artinya kalau seseorang bersabar maka terhapus dengannya dosa-dosanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan betapa banyak yang susah-susah dalam kehidupan kita di dunia. Tentunya alhamdulillah dengan itu Allah SWT banyak menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Apa saja yang susah lah. Apa saja yang susah. Banyaklah yang susah ya kan? Hidup kita ini kan banyak susahnya di sebenarnya. Ya tidak, Pak. Iya. Ya, macam lah masalah keluarganya, masalah anaknya, susah semuanya. Masalah hutangnya, alhamdulillah. Tapi musibah itu mukaffirah, menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Wal barzakh wa yaumul qiyamah, barzakh juga. Barzakh kan ada azab, ada nikmat. Azab di barzakh nanti juga di antara yang menghapuskan daripada dosa. Wal qiyamah dan hari kiamat. Wa qadu'ail mu'minin ba'duhum li ba'din. Doa kaum mukminin satu dengan sebagian yang lainnya. Kita banyak didoakan. Kita juga berdoa, kita juga didoakan orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman misalnya. Rabbana ighfir lana wa li walidayna atau wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat. Dimohonkan ampun kita semua ini, saling mendoakan. Alhamdulillah. Itu juga sehingga Allah SWT menghendaki kebaikan bagi kita semua orang umat Islam. Wa bi syafa'atis syafi'in, dan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang diberi syafaat adalah ahlu tauhid, dan yang memberi syafaat sudah mendapatkan izin dari Allah. Demikian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah secara ringkas dari tafsir beliau halaman 181. Dan demikian juga menutup daripada kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum yang terakhir, ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Ya, silakan. Yang diharapkan bagi mereka ampunan, kafir asli, musyrikin, mulhidin, ateis, ingkar Tuhan. Ya, ada lagi. Ini kok banyak sekali, Pak, pertanyaannya. 4. Ya? Satu orang dapat 2. Ya. Yang diwali. Ya. Imam yang ahli tafsir yang melakukan satu dia bersalah terbagi dari 2. Yang satu bersalah besar dan kecil, itu dapatlah dia muslim dengan karunia Allah. Yang berikutnya apakah ada berapa itu? Yang al-imam ahli tafsir wafat 107 Hijriah. Al-imam apa? Saya lupa namanya. 127? 127? Hijriah. Seorang tadi. Satu besar kecil dapat dia muslim dengan karunia Allah. Yang berikutnya wali. Dosa terbagi jadi 2.
Ah. dari Al-Imam dari tafsir wafat 127 Hijriah, dosa terbagi jadi dua. Yang satu dosa besar dan kecil, tidak pernah dia usik karena karunia Allah. Dia seorang tabi'in itu, dia seorang tabi'in, tapi siapa saya lupa. Al-Imam namanya Al-Imam apa saya lupa. Dia seorang tabi'in. Tadi Ya, seorang tabi'in banyak seorang tabi'in. Tapi kalau disebutkan mungkin tahu siapa? Mujahid, Imam Mujahid? Saya tidak ingat. Terus apa yang ditanyakan? Dosa terbagi menjadi dua, terus? dosa terbagi jadi dua. Satu dosa besar dan kecil, dapat dia usik karena karunia Allah. Dosa besar. Bukan begitu, itu mungkin salah menulis itu. Nah, maksudnya iya memang pembagiannya dua, tapi yang pertama dosa besar yang dia bisa dihapuskan dengan sendirinya dengan amal-amal. Yang satu dosa kecil. Dosa terbagi menjadi dua, dosa besar dengan dosa kecil. Bukan satu digabungkan, bukan dua digabungkan menjadi satu. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Kalau itu iya. Kenapa ada dosa besar ada dosa kecil? Karena kemarin sudah kita sampaikan ada ayat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian tajtanibu kaba'ir, meninggalkan kaba'ir. Kaba'ir itu dosa-dosa besar. Jadi Al-Qur'an datang dengan istilah dosa-dosa besar. Sebagai isyarat di sana ada dosa-dosa kecil. Kaba'ir ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Niscaya kami hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Sehingga sayyi'atikum di sini adalah shaghair atau sighar, yaitu dosa-dosa kecil. Artinya ketika seseorang meninggalkan dosa-dosa besar, dengan sendirinya dosa-dosa kecilnya akan terhapuskan. Tapi saya lupa siapa Imam sayyi'atikum shaghair. Insya Allah nanti kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Ya sebentar ya. Imam As-Suddi ya. As-Suddi. Ya, As-Suddi salah seorang beliau memaknai sayyi'atikum sighar, dosa-dosa kecil. Al-Imam As-Suddi. As-Suddi ini selain dia seorang tafsir, dia juga salah seorang ulama lughah, ya, ulama ahli bahasa, ahli sastra ya. As-Suddi. Ya. Ya termasuk, karena dia tertentu di bawah kesyirikan ya. Orang meninggalkan sholat dia di bawah masyiatullah. Kecuali sebagian ulama yang menghukumi dia kafir. Karena meninggalkan sholat ini berbeda-beda keadaan. Kenapa dia meninggalkan? Beda-beda orang. Tidak bisa dihukumi satu. Apakah dia meninggalkan karena dia malas? Apakah dia meninggalkan karena dia mengingkari kewajiban? Setidaknya ada dua ini saja. Kalau dia mengingkari kewajiban sudah pasti dia kafir. Karena dia mengingkari kewajiban Allah SWT. Adanallahu wa iyyakum jami'al muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kita dan seluruh kaum muslimin dari keyakinan yang demikian. Sehingga apabila dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban, maka dia kafir. Bijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Sebab dia mengingkari sesuatu yang fardu. Tapi kalau dia meninggalkan karena malas, karena dikuasai oleh dunia saja. Pagi udah keluar, sebelum subuh udah keluar. Zuhur masih sibuk, asar udah capek. Sampai rumah umpamanya udah lebih capek lagi.
Isya tinggal tidur habis. Ataupun bukan tidur tapi habis waktunya untuk malam, untuk santai-santai. Jadi kan dihabiskan dunia. Lantas apakah dia malas? Wallahu a'lam. Itu hukum takfir, hukum yang kita takut untuk membahasnya ya, tetapi begitulah kata ulama-ulama kita bahwa meninggalkan karena fardu, meninggalkan yang fardu dia artinya dia meninggalkan karena mengingkari yang fardu maka dia kafir. Kalau tidak, wallahu a'lam. Meskipun dia di dalam keadaan yang bahaya ya, tentunya di dalam keadaan yang bahaya karena disebutkan dalam asar Abdullah ibn Syaqiq, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, kana ashabur Rasulillah SAW la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairas shalah. Adalah sahabat Rasulullah tidak memandang ada satu amal yang ditinggalkan bisa menyebabkan kafir selain daripada sholat. Demikian juga dalam hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu muslim dengan kafir adalah salat. Pembatasnya salat. Barang siapa yang meninggalkannya kafir. Itu dalil-dalil dalil-dalil yang bersifat umum. Sementara di sana ada dalil-dalil yang khusus yang menerangkan tentang fadilah orang-orang yang bertauhid, yang dia mati tidak membawa dosa syirik. Bagaimana cara mengkompromikannya? Yaitu tadi kita katakan, kita rinci, dia meninggalkan itu karena apa? Gitu. Ya. Sehingga Allah Ta'ala alam meninggalkan sholat pokoknya bahaya. Baik dia meyakini itu kewajiban Allah ataupun dia mengingkari apalagi berbahaya ya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Tidak ada. Ini 2 saja Pak. 2 saja. 2 aja, 2. Ini hadiahnya, ada hadiah yang bisa menjawab. Coba sebutkan para imam-imam tafsir yang saya nukil tadi. 2 saja. Siapa yang bisa? Ya? Al? Sebentar. Al siapa? Al-Hafid. Al-Hafid siapa? Ya. Satu lagi. Bagaimana pemikiran Khawarij? Siapa satu orang? Bagaimana tadi yang saya sampaikan tentang pemikiran Khawarij yang saya nukil dari Syahrastani? Kenapa dikatakan Khawarij? Ya. Tidak taat kepada pemerintah. Kepada pemerintah siapa? Tidak taat kepada pemimpin. Enggak, yang saya sampaikan tadi bagaimana? Tidak taat kepada pemimpin yang sah. Nah, yang disepakati oleh kaum muslimin. Terus? Kemudian dosa besar. Bukan, yang ini belum selesai. Memberontak kepada pemimpin yang sah yang disepakati oleh kaum muslimin pada masa sejak masa Khulafaur Rasyidin, para
Khalifah Rasyidin, Utsman, Ali, diberontak sampai setiap masa dan tempat itu masuk dalam istilah mereka Khawarij. Memberontak pemimpin yang sah disepakati oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar, ya, mereka di dunia mereka mengkafirkan, kemudian di akhirat mereka meyakini kekal. Ya. Jazakumullah khair. Naktafi bihadzal qadar, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.